Halo Sobat Budaya Kepanduan Indonesia, saya Bapak Rofik dari Museum Gubuk Wayang Cabang Kota Lama Semarang. Semoga kita selalu dilimpahi kesehatan, keberkahan rezeki, dan umur yang panjang. Kali ini saya akan mengulik koleksi peluit Museum Gubuk Wayang yang ada hubungannya sama kepanduan. Dulu juga dipakai di pramuka maupun kepanduan. Apa saja koleksinya? Silahkan ikuti kanal Kepanduan Indonesia. Kali ini kita masih di tema yang sama tentang peluit. Dan peluit ini adalah salah satu materi yang diajarkan di kepemanduan. Dulu di kepramukaan, peluit ini adalah salah satu materi yang bisa dikatakan materi wajib. Karena ini adalah alat komunikasi. Walaupun ini alat komunikasi satu arah, tapi alat komunikasi ini memiliki kelebihan karena bisa terdengar. Kalau sandi Morse dengan menggunakan bendera itu kan harus kita lihat langsung. Dan kelebihan peluit adalah kita tanpa melihat tapi bisa mendengar suaranya dan pesan yang disampaikan itu bisa tersampaikan. Dan kita sedikit akan mengulik mengenai peluit. Ini ada tulisannya Jakarta. Dan ini adalah salah satu peluit polisi yang dipakai di Jakarta dan diproduksi banyak sekali di Indonesia. Peluit ini diperkirakan mungkin buatan sekitar tahun 40-an, 50-an. Dan kita bisa melihat di sini peluitnya memiliki dua lubang yang fungsinya juga sama, karena dua lubang itu apabila angin keluar bisa menimbulkan bunyi di kedua sisinya. Kita bisa melihat bahannya adalah kuningan. Diperkirakan buatannya sekitar tahun 1940-an sampai dengan tahun 1950-an, dan ini banyak sekali diproduksi dan mudah ditemukan. Dan ini menjadi salah satu koleksi dari peluitnya Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Kalau kepingin tahu peluit yang tua yang tadi saya bahas tentang bahan perunggu, kalau ini kan bahannya kuningan, itu bentuknya sama, tapi yang membedakan kita bisa melihat di sini ya. Ini peluit yang dua-duanya mungkin detail bentuknya hampir sama, tapi sebenarnya bahannya berbeda. Kalau yang Jakarta ini buatan dengan bahan kuningan, dan yang Batavia ini buatannya perunggu. Usia peluit ini lebih dari 200 tahun. Anggap saja 200 sampai 150 sampai 200 tahun, dan ini mungkin hanya sekitar usianya baru 60 sampai 70 tahun. Kita bisa melihat di sini peluit ini juga memiliki sedikit kelemahan ya, karena kelemahannya adalah bentuk mulutnya. Bentuk mulutnya mengecil di depan, sehingga apabila dipakai itu harus ditahan, ditempel di mulut supaya tidak mudah terlepas. Jadi di ulasan sebelumnya itu ada juga peluit yang mulutnya besar dan ada cowaannya, sehingga bibir bisa menempel, tidak mudah lepas. Dan ini salah satu kelemahan peluit ini adalah peluit ini sebenarnya harus pada saat digunakan harus nempel di mulut supaya tidak mudah lepas. Dan semua peluit itu rata-rata juga menggunakan rantai, cuma ini sayangnya rantai sudah nggak ada. Dan ini sebenarnya lubang rantai ini adalah bisa dipakai untuk dikasih rantai terus dikalungkan supaya barang ini mudah pada saat dibutuhkan bisa diambil langsung dan ditiup. Demikian ulasan mengenai peluit. Jangan lupa share, subscribe, dan komen yang positif agar kanal Kepanduan selalu tetap jaya. Salam budaya, mempersatukan bangsa.